Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Mafia hukum dibekingi aparat, kata Mahfud MD, hanya Presiden Prabowo yang bisa berantas. Mahfud MD menyebut mafia peradilan atau mafia hukum masih eksis, karena dibekingi oleh aparat dan lembaga negara. Diskusi saya kemarin di Yogyakarta, mafia peradilan itu, mafia hukum itu ada backupnya dari aparat dan lembaga-lembaga negara. Saya ingat katanya backup untuk mafia, itu sampai ke langit, kata Mahfud MD. Mahfud mengatakan lembaga penegak hukum tak mampu untuk memberantas mafia peradilan tersebut. Ia menilai saat ini hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kekuatan untuk melawan mafia itu. Hanya Presiden Prabowo yang bisa mengatasi ini kalau mau. Kalau pertanyakan ke lembaga lain, enggak kuat. Hanya Presiden Prabowo yang bisa, katanya. Mahfud menilai mafia peradilan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan, mereka mampu mengatur dan membentak penegak hukum. Selain itu, mereka juga bisa mengatur proses hukum dengan menunjuk penyidik kepolisian, jaksa, hingga hakim. Mafia itu, dulu di zaman Orde Baru itu kan ada pesan, kalau ada kasus gitu, saya pesan perkara, polisi tolong penyidiknya ini, nanti pakai pasal ini. Sesudah selesai, pesan ke kejaksaan. Jaksanya itu, nanti hakimnya pun dipesan. Diatur. Nah, setelah itu, kita lihat di zaman Orde Baru jorok sekali, sekarang itu ada banyak, dan justru masih kuat, katanya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo disarankan bentuk Satgas khusus berantas judi online. Presiden Prabowo Subianto disarankan segera membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas judi online di Indonesia. Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, peredaran judi online sudah melibatkan banyak pihak dan oknum dari berbagai lembaga, sehingga penanganan yang lebih serius diperlukan. Pelibatan publik penting untuk memastikan Satgas bertugas secara sungguh-sungguh, kata Andi. Analis politik Universitas Nasional itu menambahkan, bisnis judi online sangat menggiurkan bagi banyak pihak. Maka tidak kaget jika menarik banyak oknum terlibat di dalamnya. Bisnis judol ini sangat seksi sebagai sumber mendapatkan cuan, kata Andi. Dengan adanya Satgas yang komprehensif, Andi yakin pemerintah dapat lebih efektif memberantas bisnis judi online yang merugikan masyarakat luas. Belakangan, terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat kasus judi online mengejutkan banyak pihak. Lembaga yang seharusnya bertanggung jawab memberantas dan mengawasi aktivitas ilegal di ranah digital, malahan menjadi pelaku kejahatan. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Gibran bakal jalankan tugas presiden. Ini pesan Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menitip pesan kepada wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Gibran diminta tidak sungkan mendengarkan masukan dari para menteri. Prabowo diketahui akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri 16 hari, mulai 8 November 2024. Jadi tadi juga Prabowo sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Selama Prabowo di luar negeri, Gibran akan menjalankan tugas-tugas presiden. Hasan menegaskan, pengalihan tugas ini adalah hal biasa. Jadi seperti biasa, tentu nanti ketika presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka wakil presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas presiden mengelola pemerintahan, ujar Hasan. Presiden Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri selama 2 pekan. Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda kerja sama ekonomi Asia Pasifik, atau Asia Pacific Economic Cooperation di Peru. Kemudian, KTT G20 di Brasil. Sebelumnya, Hasan menegaskan memang sudah lazim Wapres memegang sementara tugas presiden, ketika sang kepala negara sedang berada di luar negeri. Dia mencontohkan,
Maruf Amin juga beberapa kali memegang tugas presiden ketika Joko Widodo melakukan kunjungan luar negeri. Oleh karena itu, Hasan meminta publik tidak menafsirkan yang lain soal penugasan Gibran ini. Ya akan berlaku sama. Jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan. Tidak ada istilah PLT presiden. Jadi wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ketika presiden sedang ke luar negeri, katanya. Berita selanjutnya. Prabowo minta jajarannya kurangi perjalanan dinas. Anggarannya bisa dialihkan ke program perumahan rakyat. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh jajaran di kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas. Arahan ini disampaikan Prabowo saat memberi pengantar dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan efisiensi itu dilakukan agar pemerintah era Prabowo dapat menggunakannya untuk program prioritas. Salah satunya, untuk jaminan program perumahan rakyat. Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran, dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu, kata Hasan dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna kemarin. Adapun alasan Prabowo soal penghematan anggaran, lanjut Hasan Nasbi, agar pemerintah bisa fokus pada kesejahteraan rakyat. Seperti, menjalankan program makan bergizi gratis. Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis, lanjut Hasan Nasbi. Selain itu, Hasan Nasbi juga menyampaikan pesan Prabowo agar kementerian dan lembaga tidak sibuk dengan acara seremoni yang banyak menghabiskan anggaran. Itu berlaku untuk seremoni di tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian juga beliau menekankan kami untuk tidak lagi gembar-gembor terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, pungkasnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan bahwa program 3 juta rumah per tahun era Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai. Salah satu cara yang dicanangkan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait, yakni dengan menggandeng swasta untuk ikut membangun menggunakan dana CSR. Adapun nantinya, rumah itu akan dibagikan gratis untuk rakyat, termasuk dengan tanahnya. Sebagai bentuk keseriusan Kementerian PKP dalam program 3 juta rumah per tahun, Marwarar telah menggandeng konglomerat properti pemiliki Agung Sedayu Group, yakni Sugianto Kusuma alias Aguan. Hal itu dibuktikan dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan 250 unit rumah di Desa Sukawali, Paku Haji, Tangerang, Banten.